Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ushulus Sunnah, pokok-pokok akidah, karya Imam Ahmad Ibni Hanbalin rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang definisi daripada iman, dan kita katakan ada dua kelompok yang tersesat di dalam definisi iman. Yang pertama adalah Murji'ah dan yang kedua adalah Khawarij, atau jika kita tambah ada juga Al-Mu'tazilah. Dan kemarin kita katakan bahwasanya Murji'ah terbagi menjadi empat. Ada Murji'atul Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya iman itu hanyalah pengenalan hati, hanyalah seseorang mengetahui bahwa Allah itu ada. Kemudian juga ada Murji'atul Karramiyah yang mengatakan bahwasanya iman itu hanyalah ucapan meskipun diingkari dengan hati. Kemudian ada juga Murji'atul Maturidiyah wal Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya iman itu hanyalah at-tasdiq. Kemudian yang terakhir ada Murji'atul Fuqaha yang mengatakan bahwasanya iman itu hanyalah keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan. Adapun amal perbuatan maka dia tidak termasuk dalam kategori iman, akan tetapi dia matlubah, tetap dituntut kita untuk beramal. Dan ini Murji'atul Fuqaha adalah pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Di sini yang perlu kami ingatkan, meskipun Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala berpendapat seperti ini, beliau tetaplah imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau tetaplah imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita membid'ahkan beliau atau mengeluarkan beliau dari kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau tetap menyuruh untuk beribadah. Hanya saja beliau mengatakan ibadah itu tidak masuk dalam kategori iman. Tetap akan tetapi seorang hamba dituntut untuk beribadah. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan mayoritas ulama Ahlus Sunnah adalah ikhtilafun lafzi, hanyalah perbedaan dalam masalah istilah saja. Adapun hakikatnya sama-sama mereka semua mengakui bahwa ibadah tersebut dituntut dari semua hamba. Oleh karena itu tidak boleh kita bid'ahkan Imam Abu Hanifah. Beliau adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi bagaimanapun tinggi ilmu seseorang, dia akan tetap terjatuh di dalam satu atau dua kesalahan. Di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau sering sekali menakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, padahal ini menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah tauhidul asma'i was sifat. Meskipun demikian para ulama mengatakan, di antaranya Asy-Syekhul Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika ditanya tentang akidah daripada Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan memang benar bahwasanya Al-Imam Ibnu Hajar menakwilkan sifat-sifat Allah, akan tetapi sayyi'atuhu ghariqatun fi buhuri hasanatihi, kesalahan-kesalahan beliau telah tenggelam di dalam lautan-lautan kebaikan beliau. Oleh karena itu jangan kita bid'ahkan.
Oleh karena itu, ketika ada salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya Ibnu Hajar itu dhallun mubtadi', dia adalah orang yang sesat dan pelaku bid'ah, rame-rame para ulama yang ada di Saudi Arabia membantah ucapan ulama tersebut, mengatakan bahwasanya Al-Imam Ibnu Hajar tetaplah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kesalahan yang terjadi pada beliau ini adalah hal yang lumrah karena manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Kemudian kemarin kita jelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan masalah sahabat, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya di dalam masalah kemuliaan, maka yang paling mulia setelah Rasul alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, baru setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kita baca ucapan Imam Ahmad, lanjutan dari ucapan yang kemarin. Wa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq. Dan sebaik-baik manusia dalam umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar as-Siddiq. Thumma Umar ibn al-Khattab, kemudian Umar ibn al-Khattab. Thumma Uthman ibn Affan, kemudian Uthman ibn Affan. Nuqaddimu ha'ula'i thalathata kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita kedepankan mereka yang tiga ini sebagaimana dahulu sahabat-sahabat Rasulullah mengedepankan mereka. Lam yakhtalifu fi dhalik. Para sahabat dahulu tidak berselisih dalam masalah ini. Artinya mereka sepakat mengatakan Abu Bakar yang paling mulia, kemudian diikuti oleh Umar, kemudian diikuti oleh Uthman. Thumma ba'da ha'ula'i thalathah ashabus syura al-khamsah. Kemudian setelah tiga sahabat ini, yang mengikuti mereka di dalam masalah keutamaan adalah 5 sahabat yang ikut di dalam asyura, bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah setelah Umar ibn al-Khattab. Siapa mereka itu yang 5 ini? Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, wa Talhah dan Talhah ibnu Ubaidillah, wa Zubair dan Zubair ibn al-Awwam, wa Abdurrahman ibn Aufin, wa Sa'd bin Abi Waqqas. Kulluhum yasluhu lil khilafah. Mereka semua ini pantas untuk menjadi pemimpin. Wa kulluhum imamun, dan semua mereka adalah imam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia sahabat-sahabat yang mengikuti 3 sahabat sebelumnya di dalam masalah keutamaan, yaitu Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, wa Sa'd bin Abi Waqqas. Mereka ini disebut dengan Ashabus Syura, yaitu orang-orang yang bermusyawarah ketika terbunuhnya Umar ibn al-Khattab. Mereka bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan memegang khilafah, tonggak kepemimpinan setelah meninggalnya Umar ibn al-Khattab. Karena kita ketahui bahwasanya Umar ibn al-Khattab, beliau meninggal dalam keadaan terbunuh. Beliau dibunuh oleh seseorang yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi atau Abu Lu'lu'ah Fairuz al-Majusi. Disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah bagaimana peristiwa meninggalnya Khalifah Umar ibn al-Khattab, bahwasanya suatu ketika Umar ibn al-Khattab berjumpa dengan Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini. Beliau berjumpa, dan Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini dia adalah budak dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah. Ketika dia berjumpa, Abu Lu'lu'ah ini berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Mughirah bin Syu'bah memperlakukan aku dengan tidak wajar. Artinya gajiku sangat sedikit sekali. Gajiku sangat sedikit sekali." Akan tetapi Umar ibn al-Khattab mengatakan, "Ya hadza ahsin ila maulak." Wahai engkau, yaitu Abu Lu'lu'ah, berbuat baiklah kepada majikanmu, berbuat baiklah kepada tuanmu. Gara-gara ucapan inilah Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini dendam kepada Umar ibn al-Khattab.
Ini menurut sebagian ulama gara-gara ucapan ini. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan hakikatnya meskipun Umar ibn al-Khattab tidak mengucapkan kalimat ini, Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini sudah dendam kepada Umar. Kenapa? Karena dia adalah seorang Majusi dari negeri Persia. Sedangkan Umar ibn al-Khattab dialah yang menghancurkan kerajaan Persia ketika terjadi perang Al-Qadisiyah, ya. Ketika terjadi perang Al-Qadisiyah, banyak sekali orang Persia yang meninggal pada saat itu. Sehingga kerajaan Persia yang sangat terkenal, yang merupakan salah satu kerajaan adidaya pada saat itu, di samping kerajaan Romawi, kerajaan Persia juga merupakan power atau kerajaan adidaya pada saat itu, dihancurkan oleh Umar ibn al-Khattab. Jadi hakikatnya dia sudah dendam kepada Umar ibn al-Khattab. Akhirnya dia pun menyiapkan sebuah pisau khanjar, ya, sebuah pisau. Akan tetapi pisau ini lain daripada yang lain, yaitu ujungnya itu bercabang, ya. Ujungnya bercabang, tidak seperti pisau yang biasa ujungnya tajam seperti ini satu saja. Akan tapi pisau ini bercabang. Kemudian dia pasangkan racun di dalam pisau tersebut. Dan ketika tiba waktu salat subuh, orang ini mencari-cari kesempatan. Dan Umar ibn al-Khattab apabila beliau menjadi imam, beliau mengikuti cara Rasul alaihi salatu wasallam, yaitu beliau tidak langsung bertakbir, akan tetapi beliau mengatakan aqimu sufufakum, yaitu luruskanlah saf-saf kalian, rapatkanlah saf-saf kalian. Dan ketika Umar ibn al-Khattab bertakbir, di sanalah Abu Lu'lu'ah Fairuz ini maju, kemudian dia menusuk, yaitu katif pundak Umar ibn al-Khattab. Begitu pula dia menusuk khasirah, yaitu lambung Umar ibn al-Khattab. Dan tusukan yang ada di lambung atau yang mengenai lambung Umar ibn al-Khattab inilah yang paling parah. Sehingga ketika Umar ibn al-Khattab ditusuk pundak beliau masih tegak berdiri. Ini menunjukkan kuatnya Umar ibn al-Khattab, ya, menunjukkan bahwasanya dia adalah laki-laki yang kuat. Kemudian tatkala ditusuk lambung beliau, khasirah beliau, akhirnya di sana beliau jatuh di sana. Kemudian para sahabat yang menjadi makmum, mereka mengatakan subhanallah, subhanallah. Mereka tidak tahu kalau imam mereka sudah jatuh, menunjukkan bahwasanya para sahabat khusyuk sekali dalam masalah salat. Sampai-sampai imam mereka jatuh, mereka tidak tahu. Mereka katakan subhanallah, subhanallah. Karena Umar ibn al-Khattab tatkala jatuh, suara beliau hilang. Artinya bacaan beliau sudah tidak lanjut lagi. Di mana imam kita ini? Ini kata para sahabat. Akhirnya Umar ibn al-Khattab yang jatuh pada saat itu, dan di belakang beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau tarik Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf melanjutkan salat. Adapun Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini, dia dihalangi oleh beberapa sahabat. Ada mengatakan 13 sahabat yang menghalangi dia, yang mengejar dia. Ada 13 sahabat yang mengepung dia, tetapi dia membabi buta. Dia mainkan pedangnya sehingga 7 di antara sahabat yang lain juga ikut meninggal dunia. 7 sahabat yang lain ikut meninggal dunia. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang melemparkan burnus, yaitu kain tebal, kalau bahasa kita mantel, ya, dilemparkan ke kepala Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini, sehingga dia tidak bisa melihat. Jadi kepalanya ditutup pakai mantel tersebut. Dan ketika dia sudah yakin bahwasanya dia sudah tidak bisa menemukan jalan untuk kabur, maka dia menggorok dirinya. Nahara nafsah, dia sembelih dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya dia sangat pengecut. Pertama, dia menusuk Umar dari belakang, dia tidak berani face to face bertemu langsung dengan Umar bin Khattab, dia tidak berani. Dia tusuk Umar bin Khattab dari belakang. Kemudian yang kedua, menunjukkan pengecutnya dia, ketika dia sudah melihat bahwasanya ia tidak bisa kabur, maka dia gorok dirinya. Nah, para sahabat selesai mereka solat, mereka memberikan Umar ibn al-Khattab minum. Setiap kali Umar ibn al-Khattab diberikan minum, maka air yang diminumnya itu keluar dari lambungnya, karena usus beliau telah terputus. Maka para sahabat pun mengetahui bahwasanya beliau kemungkinan besar akan meninggal dunia, dan kemungkinan hidupnya itu sangat kecil. Maka Umar ibn al-Khattab memerintahkan
agar para sahabat memilih Utsman ibnu Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam, kemudian Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang satunya lagi siapa yang belum tersebut? Ali bin Abi Thalib. Diperintahkan agar salah satu dari yang 6 ini menjadi khalifah. Akan tetapi mereka harus melakukan musyawarah terlebih dahulu. Dan yang 6 ini mereka semuanya masuk dalam kategori al-mubasysyaruna bil jannah, orang-orang yang telah diberikan kabar gembira mereka akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah menyebut nama mereka yang 6 ini. Pertama diikuti oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian nama mereka. Ada juga 2 sahabat yang termasuk al-mubasysyaruna bil jannah, diberitakan kabar gembira. Yang pertama adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, kemudian yang kedua adalah Sa'id bin Zaid. Akan tetapi Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, mengapa beliau tidak dimasukkan oleh Umar Ibnul Khattab dalam kategori orang-orang yang bermusyawarah? Karena dia telah meninggal dunia sebelum kejadian itu. Dia meninggal dunia di zamannya Rasul alaihi salatu wasallam. Adapun Sa'id bin Zaid, kenapa dia tidak dimasukkan padahal dia masih hidup? Antum perhatikan ini. Subhanallah, Umar Ibnul Khattab dia tidak memasukkan Sa'id bin Zaid karena Sa'id bin Zaid ini masih satu suku dengan Umar Ibnul Khattab, masih satu kabilah. Dia tidak mau, apa istilahnya kalau mengangkat orang yang satu suku itu, apa istilahnya? Iya, tidak mau melakukan KKN lah ya gitu. Padahal ini sahabat yang mulia. Sa'id bin Zaid ini dikatakan oleh Rasul, wa Sa'idun fil jannah, Sa'id itu di dalam surga. Akan tapi Umar Ibnul Khattab, manakala Sa'id bin Zaid ini masih dari keturunan Nufail, dan Nufail ini adalah kabilahnya Umar Ibnul Khattab, tidak mau dimasukkan oleh Umar Ibnul Khattab. Subhanallah. Ketika beliau sudah diambang kematian, beliau masih menggunakan akal beliau, beliau masih menggunakan agama beliau. Mungkin kita kalau dalam sakaratul maut kita sudah tidak ingat apa-apa lagi, tapi Umar Ibnul Khattab, seorang hamba yang saleh, sahabat yang mulia, beliau masih menggunakan akal beliau. Beliau tidak mau masukkan Sa'id bin Zaid bin Nufail al-Qurashi radhiyallahu taala anhu wa anhum ajma'in. Akhirnya terjadilah musyawarah, dan yang menjadi MC atau yang memulai, yang mengatur dan yang menjadi apa istilahnya ketua dari musyawarah tersebut adalah Abdullah bin Umar, putra beliau. Akan tetapi kata para ulama, Abdullah bin Umar hanya memandu musyawarah. Beliau tidak disebut oleh Umar dan dia juga harus kalian pilih. Tidak. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, wallahu taala a'lam tentang kesahihan riwayat ini. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, karena Abdullah bin Umar pernah beliau mentalak istri beliau tatkala haid. Abdullah bin Umar dia pernah mentalak istrinya tatkala haid. Dan seorang wanita di dalam hukum Islam tidak boleh ditalak ketika dia haid, tidak boleh ditalak. Apabila jatuh talak, apabila seorang suami mentalak istrinya ketika istrinya haid, maka sebagian ulama atau mayoritas ulama mengatakan wajib untuk dirujuk. Wajib untuk dirujuk. Nah, Abdullah bin Umar pernah dia mentalak istrinya ketika haid. Nah, dan tatkala Umar Ibnul Khattab diambang kematian, sebagian sahabat memberikan ide kepadanya, wahai Amirul Mukminin, angkatlah anakmu ini Abdullah bin Umar menjadi khalifah setelahmu. Apa jawaban Umar bin Khattab? Aku tidak akan mengangkat seseorang yang tidak bisa mentalak istrinya untuk menjadi khalifah. Subhanallah. Mentalak istrinya saja dia tidak bisa, apalagi menjadi khalifah, kata Umar bin Khattab. Makanya dia di sana sekedar menjadi MC saja, kata para ulama. Akhirnya terjadilah dialog di antara 6 sahabat ini. Abdurrahman bin Auf membuka ucapan beliau atau pernyataan beliau. Beliau mengatakan, sekarang ini kita sedang berenam, harus ada di antara kita 3 orang di antara kita itu mengundurkan diri, harus ada. Akhirnya Az-Zubair ibn al-Awwam dia mengatakan, saya mengundurkan diri dan saya memilih Ali bin Abi Thalib. Kemudian Talhah bin Ubaidillah mengatakan, mengangkat tangan, saya juga mengundurkan diri dan saya memilih Utsman bin Affan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas
mengangkat tangan, dia mengatakan, saya mengundurkan diri dan saya memilih Abdurrahman bin Auf. 3 calon, dari 6 menjadi 3 calon. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, kalian berdua ini harus ada salah satu yang mundur, dan nanti yang tersisa itu yang akan kita pilih. Bukan maksud Abdurrahman bin Auf mengatakan di antara kalian harus ada yang mundur, kemudian nanti calonnya tinggal 2, yaitu saya dengan dia. Bukan itu. Harus ada yang mundur, nanti yang tersisa itu yang kita pilih. Artinya nanti saya akan serahkan suara saya mengikuti yang terakhir itu. Akan tetapi fasakata syaikhan, 2 orang syekh, maksudnya Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, diam. Tidak ada yang memundur. Tidak ada yang memundur. Akhirnya musyawarah pun ditunda. Selama 3 hari musyawarah itu ditunda. Akan tetapi selama penundaan tersebut, Abdurrahman bin Auf keliling di seluruh kota Madinah melakukan voting suara. Ditanya seluruh sahabat Muhajirin dan Ansar, siapa yang paling baik menurut kalian? Siapa yang paling pantas? Akhirnya pada hari yang keempat, beliau mengumpulkan seluruh sahabat. Abdurrahman bin Auf mengumpulkan seluruh sahabat Muhajirin dan Ansar. Setelah mereka kumpul, beliau panggil Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, wahai Ali, sesungguhnya aku telah melakukan voting di semua para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan aku menemukan mereka tidak mau berpaling daripada Utsman bin Affan. Maka tolong biarkanlah dirimu menyerah untuk saat ini, berikanlah kepemimpinan kepada Utsman bin Affan. Maka Ali pun melepaskan haknya, kemudian dia jabat tangan Utsman bin Affan dan baiat, diikuti oleh Abdurrahman bin Auf dan diikuti oleh sahabat semuanya. Nah, jadi mereka yang Ashabus Syura ini, mereka adalah sahabat-sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar dan Umar. Selanjutnya kita lihat ucapan daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa nadhhabu fi dzalika ila hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan yang kita jadikan patokan di dalam masalah ini, artinya mengurutkan mereka di dalam masalah kemuliaan, adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar mengatakan, kunna na'uddu, dahulu kami berpendapat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, wa ashabuhu mutawafirun, dan sahabat-sahabat beliau masih banyak. Abu Bakrin, bahwasanya yang paling mulia itu adalah Abu Bakar, wa Umar diikuti oleh Umar, wa Utsman diikuti oleh Utsman, thumma naskut, kemudian kami diam. Artinya tidak berani memberikan jawaban siapa yang paling mulia setelah mereka. Thumma min ba'di ashabis syura, kemudian setelah ashabus syura, siapa lagi yang paling mulia? Ahlu Badrin minal muhajirin, thumma ahlu Badrin minal ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang mengikuti perang Badar. Ini yang paling mulia setelah ashabus syura, sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar. Tetapi diurutkan, yaitu yang pertama sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin yang mengikuti perang Badar, baru setelah mereka sahabat-sahabat dari kalangan Ansar yang mengikuti perang Badar. Jadi para sahabat yang mengikuti perang Badar semuanya telah disaksikan masuk surga oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan sanadnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la arju alla yadkhulan nar ahadun insyaallah taala mimman syahida Badran wal Hudaybiyah. Sesungguhnya aku berharap tidak akan ada masuk neraka seorang pun insyaallah dari kalangan orang-orang yang mengikuti perang Badar dan yang menyaksikan perjanjian Al-Hudaybiyah. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, bahwasanya sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar itu dipersaksikan masuk surga oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ala qadril hijrati was-sabiqati awwalan fa awwalan. Awwalan fa awwalan. Di sana tulisannya awalan fa awwalun. Di kitab antum tulisannya apa? Awalan fa awalan. Awalan fa awalan.
Ya, berarti kitab saya yang salah ini. Awalan fa awalun katanya. Awalan fa awalan. Jadi para sahabat semua mereka itu mulia. Akan tetapi beliau mengatakan di sini keutamaan yang mereka dapatkan itu tergantung daripada hijrah mereka dan tergantung pula dari ukuran siapa yang paling dahulu masuk ke dalam agama Islam. Semakin dahulu para sahabat masuk Islam, maka semakin utama dia, semakin mulia dia. Semua mereka mulia, akan tetapi kemuliaan mereka bertingkat-tingkat tergantung siapa yang paling dahulu masuk Islam, kemudian siapa yang paling dahulu berhijrah ke kota Madinah. Oleh karena itu disebutkan di dalam Sahih Muslim, tatkala Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan atau mengucapkan hadis beliau, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka pahala infak kalian yang sebesar gunung Uhud berupa emas itu tidak akan menyamai infak sahabatku, yaitu 1 mud mereka, tidak pula setengahnya. Tidak pula setengahnya. Kata Al-Imam Muslim di dalam sahihnya bahwasanya hadis ini beliau ucapkan tatkala terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Abdurrahman bin Auf dengan sahabat yang mulia Khalid ibnul Walid. Kita ketahui Abdurrahman bin Auf, beliau masuk Islam termasuk dari kalangan sahabat yang terdahulu masuk Islam. Adapun Khalid ibnul Walid, dia masuk Islamnya setelah hijrah. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara, suatu ketika terjadi pertengkaran antara Khalid ibnul Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Fasabba Khalidun Abdurrahman, maka Khalid ibnul Walid mencela dan memaki Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dicela oleh Khalid. Akhirnya sampailah berita ini kepada Rasulullah. Perhatikan, padahal yang terjadi itu antara sahabat. Dan Khalid ibnul Walid, dia adalah Saifullah, pedang Allah. Akan tetapi manakala Khalid ibnul Walid lebih terlambat masuk Islam dan Abdurrahman bin Auf lebih dahulu masuk Islam, ditegur oleh Rasul alaihi salatu wasallam, wahai Khalid, jangan engkau cela sahabatku. Seandainya orang sepertimu berimpak emas sebesar gunung Uhud, maka pahalanya tidak akan sama dengan impak 1 mudnya Abdurrahman bin Auf, tidak pula setengahnya. Apalagi orang-orang sekarang yang mencela sahabat. Ini Khalid ibnul Walid. Makanya Syekh Abdul Muhsin bin Abbad Al-Badr di dalam kitabnya Aqidatu Ahli Sunnah fi Sahabah, beliau menjelaskan ini Khalid ibnul Walid, pedang Allah. Namun manakala ia mencela sahabat yang mulia yang lebih dahulu masuk Islam daripada dirinya, dia ditegur oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Apalagi dengan orang-orang yang sekarang, kata beliau, yang dia apabila dibandingkan dengan Khalid ibnul Walid, maka bandingnya adalah antara arasy dengan bumi ini, kata beliau. Ini Khalid ibnul Walid dikatakan oleh Rasul, ditegur, wahai Khalid, seandainya engkau berimpak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama pahalanya dengan impaknya Abdurrahman bin Auf, 1 mud saja, bahkan tidak pula setengahnya. Jadi ini dia keutamaan para sahabat itu bertingkat-tingkat, tidak sama keutamaannya. Keutamaan Abu Bakar tidak akan sama dengan keutamaan sahabat yang hanya bertemu dengan Rasul alaihi salatu wasallam kemudian pergi. Nanti kita akan jelaskan apa definisi sahabat yang benar. Kemudian, thumma afdalun nasi ba'da haula, kemudian manusia yang paling afdal setelah mereka, artinya setelah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, kemudian sahabat-sahabat yang ashabus syura, kemudian sahabat yang mengikuti perang Badar. Siapa yang paling afdal setelah mereka? Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-qarnu alladhi bu'itha fihim, yaitu semua sahabat Rasul yang beliau diutus di tengah-tengah mereka. Semuanya mulia. Semuanya mulia. Dan yang menunjukkan kemuliaan mereka adalah ucapan Imam Ahmad selanjutnya. Apa Abu Adam? Ana boleh minta tolong antum ambilkan apa namanya? Kitab ana ini, ana capek kalau karena ini syarahnya bongkar-bongkarnya lama jadinya.
Ana lupa tadi bawa. Antum perhatikan. Imam Ahmad melanjutkan, "Tsumma afdhalun nasi ba'da haula." Kemudian manusia yang paling afdal setelah mereka, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-qarnu alladhi bu'itsa fihim, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu yang beliau diutus di tengah-tengah mereka. Kemudian beliau menjelaskan definisi sahabat yang benar. Karena nanti kita akan sebutkan beberapa ucapan para ulama yang mendefinisikan para sahabat, akan tetapi definisi mereka tidak lepas dari berbagai macam kritikan. Jazakallahu khairan. Imam Ahmad mengatakan, wa kullu man sahibahu sanatan, dan semua orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 tahun, semua orang yang menemani, menyertai atau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 tahun, au syahran atau 1 bulan, au yauman atau 1 hari, au sa'atan atau 1 jam saja, au ra'ahu atau hanya melihat beliau, fahuwa min ashabihi, maka dia termasuk sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Ini dia definisi sahabat yang benar. Meskipun definisi ini masih kurang. Definisi ini masih kurang. Jadi definisi sahabat yang benar yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, dan definisi ini juga yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari, dan juga oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama lainnya, bahwasanya yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah, kemudian dia beriman kepada beliau, meskipun pertemuannya itu hanya singkat, dan dia mati di atas keimanan. Dia mati di atas keimanan. Ini ta'rif atau definisi sahabat. Perhatikan, kenapa kita mengatakan bahwasanya sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah? Karena ada ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan sahabat itu adalah orang yang melihat Rasulullah. Dan ungkapan yang mengatakan orang yang melihat Rasulullah ini kurang tepat. Kenapa? Karena ada sahabat yang tidak bisa melihat Rasulullah karena mereka buta. Contohnya siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta, tidak bisa melihat Rasulullah. Akan tetapi dia berjumpa dengan Rasulullah, dan tidak ada seorang ulama pun yang meragukan predikat sahabatnya. Jadi takbir atau ungkapan yang benar tentang sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman. Artinya orang yang bertemu dengan Rasulullah tetapi tidak beriman, maka dia bukan sahabat. Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah, apakah dia sahabat? Tidak. Abu Lahab bertemu dengan Rasulullah, apakah dia sahabat? Tidak. Justru Allah katakan tabbat yada Abi Lahab wa tab, dalam keadaan beriman. Kemudian meskipun itu hanya 1 tahun, bahkan 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan hanya sesaat, atau bahkan hanya melihat beliau dari jauh, tetapi dia beriman kepada Rasul, dia termasuk sahabat. Karena ada ulama, di antaranya adalah Sa'id ibn al-Musayyib, salah seorang tabi'in besar. Bahkan beliau adalah tokohnya tabi'in, karena beliau bertemu dengan Abu Hurairah, dan juga bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, dan bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sa'id ibn al-Musayyib diriwayatkan bahwasanya beliau mendefinisikan sahabat, bahwasanya sahabat itu adalah orang yang menyertai Rasulullah minimal 1 tahun atau 2 tahun, serta dia ikut berperang bersama Rasulullah minimal dalam 1 peperangan atau 2 peperangan. Ini disebut dengan sahabat, kata Sa'id bin Musayyib. Dijawab oleh para ulama, definisi ini tidak benar. Kenapa? Karena pertama, riwayat yang mengatakan bahwa Sa'id ibn al-Musayyib mengucapkan ucapan ini riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah. Kemudian yang kedua, definisi yang mengatakan sahabat itu adalah orang yang menyertai Rasulullah minimal 1 tahun atau 2 tahun, ini bertentangan dengan keadaan beberapa sahabat. Ada di antara sahabat yang mereka
hanya beriman kepada Rasulullah dalam satu hari, kemudian mereka mati di hari yang sama, akan tetapi tidak ada sahabat atau tidak ada ulama yang meragukan predikat sahabatnya. Kemudian juga mensyaratkan bahwasanya sahabat itu harus ikut berperang dengan Rasulullah, ini juga tidak benar. Kenapa? Karena Hasan bin Thabit, penyairnya Rasul alaihi salatu wasalam, sudah menyertai beliau bertahun-tahun, akan tetapi Hasan bin Thabit ini tidak pernah ikut perang. Kata Al-Imam Ibnu Mandah di dalam kitabnya Ma'rifatus Sahabah, kenapa Hasan bin Thabit ini tidak pernah ikut perang? Karena dia jaban, dia penakut. Dia penakut. Dari segi lisan dia adalah syuja', pemberani, karena dia adalah seorang penyair. Bahkan orang-orang Quraisy kalau sudah berdiri Hasan bin Thabit ini untuk bersyair, mereka menciut. Karena kata-katanya pedas, tetapi kalau sudah medan perang, mundur dia. Dan ini biasa, yang namanya takut itu lumrah, orang takut sama pedang. Karena perang dahulu wajar orang takut. Kalau perang sekarang dari jauh saja, tembak-tembakan dari jauh. Dahulu kilatan pedang saling menyambar, kematian di mata mereka. Ya wajarlah dia takut. Nah, Hasan bin Thabit tidak pernah ikut berperang, akan tetapi tidak ada ulama pun yang meragukan predikat sahabatnya. Jadi ta'rif atau definisi yang benar tentang sahabat adalah setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah dan dia beriman kepada Rasulullah dan dia mati di atas keimanan. Dari sini juga para ulama khilaf pendapat tentang masalah apakah Raja Najasyi dia termasuk sahabat Rasulullah ataukah tidak. Raja Najasyi yaitu Raja Habasyah, Ethiopia, yang saat itu para sahabat berhijrah ke Habasyah sebelum mereka berhijrah ke Madinah. Mereka terlebih dahulu hijrah ke Habasyah. Raja Najasyi ini dia beriman kepada Rasulullah. Bahkan tatkala dia mati, Rasulullah melakukan salat gaib, mensolatkan jenazah Raja Najasyi. Akan tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Apakah dia sahabat ataukah tidak? Pendapat yang rajih, yang kuat dalam masalah ini, dia bukanlah sahabat, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Mustalahul Hadits. Wallahu ta'ala alam. Intinya para sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasul dalam keadaan beriman, baik itu 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 jam, atau hanya berjumpa dengan beliau kemudian dia mati di atas keimanan. Fahuwa min ashabihi, dia termasuk sahabat beliau. Lahu minas suhbati ala qadri ma sahibah, akan tetapi keutamaan yang ia dapatkan tergantung seberapa lama ia menyertai Rasul alaihi salatu wasalam. Wa kanat sabiqatuhu ma'ahu, seberapa lama ia berjumpa dengan Rasul. Wa sami'a minhu, seberapa banyak hadis yang ia dengarkan dari Rasul. Wa nazara ilaihi nazrah, dan seberapa sering ia melihat Rasulullah SAW. Fa adnahum suhbatan huwa afdalu minal qarni alladhi lam yarahu. Ini yang perlu kita camkan dan kita yakini. Beliau mengatakan sahabat yang paling sebentar menyertai dan menemani Rasulullah itu lebih mulia daripada generasi yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Artinya para sahabat meskipun mereka hanya 1 detik bersama Rasulullah lebih mulia daripada seluruh tabi'in. Kenapa? Karena kemuliaan bertemu dengan Rasulullah ini tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Makanya sahabat itu mulia. Walau laqullaha bijami'il a'mal, meskipun generasi yang tidak pernah melihat sahabat, yang tidak pernah melihat Rasulullah itu berjumpa dengan Allah dengan membawa seluruh amal soleh, mereka tidak akan pernah lebih mulia dengan sahabat. Mereka tidak akan pernah lebih mulia daripada sahabat. Oleh karena itu, Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, ketika beliau mendengar orang-orang yang suka membandingkan antara Muawiyah dengan Umar ibn Abdul Aziz. Kita tahu Muawiyah itu dia berjumpa dengan Rasulullah, sedangkan Umar ibn Abdul Aziz dia adalah seorang tabi'in, dan dia adalah tabi'in yang sangat mulia. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia adalah khalifah ar-Rashidah yang kelima. Karena kita ketahui khalifah al-Khulafa ar-Rashidun itu ada 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Sebagian ulama mengatakan yang kelimanya adalah Umar ibn Abdul Aziz karena saking mulianya dia.
Saking adilnya dia. Masa kepemimpinannya persis seperti kepemimpinan Umar bin Khattab. Akan tetapi Abdullah bin Mubarak, tatkala beliau mendengar orang-orang yang suka membanding-bandingkan antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz, beliau mengucapkan satu ucapan yang sangat pedas akan tetapi tegas. Beliau mengatakan, "Inna la gubara alladhi dakhala fi anfi naqati Muawiyah afdala min mi'ati amthali Umar ibn Abdul Aziz." Sesungguhnya debu yang masuk ke lubang hidung tunggangan Muawiyah itu lebih afdal daripada 100 Umar ibn Abdul Aziz. Debu yang masuk ke dalam lubang hidung tunggangannya Muawiyah itu jauh lebih afdal daripada 100 Umar ibn Abdul Aziz. Karena keutamaan bertemu dengan sahabat itu, ini yang mahal. Bertemu dengan Rasulullah ini yang mahal. Jadi ini dia. Kita harus yakini bahwasanya semua sahabat itu mulia. Makanya kita jaga lisan kita terhadap para sahabat. Kita lanjutkan. Kana haula'il ladzina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'auhu dan melihat beliau, wa sami'u minhu dan yang mendengar langsung secara live hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam, afdalu li suhbatihi, mereka menjadi afdal, mereka menjadi mulia li suhbatihi karena mereka memiliki kesempatan bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Minat tabi'in, sedangkan tabi'in tidak pernah bertemu dengan Nabi. Wa man ra'ahu bi'ainihi, orang yang melihat Rasulullah dengan langsung mata kepalanya. Wa amana bihi, dan beriman kepada beliau walau sa'atan, meskipun hanya sesaat, meskipun hanya sedetik. Walau amilu kulla a'malil khair, itu lebih mulia daripada tabi'in, meskipun tabi'in itu melakukan seluruh amal saleh. Jadi sudah tidak ada alasan bagi kita untuk mencela sahabat. Tidak ada alasan. Jaga lisan kita. Dan sekarang kita akan masuk ke poin berikutnya. Saya akan lompati ya. Saya akan lompat poin yang ke-28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 sampai 43 ini saya akan lompat, nanti kita akan kembali membicarakannya. Kita langsung ke poin 44 karena poin 44 ini berbicara tentang sahabat. Yang kitabnya cetakan ini poinnya 44. Saya nggak tahu kitab yang cetakan lain. Coba saya lihat kitab antum. Poin berapa dia ini? Kalau yang kitabnya ini poin 29. Kalau yang kitabnya ini poinnya yang ke-44. Karena poin 44 atau yang poin 29 ini masih berkaitan tentang sahabat. Artinya kita ingin habiskan pembahasan tentang sahabat malam ini. Baru setelah itu kita balik untuk mengkaji poin-poin yang kita lompati tadi. Ini sudah saya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang para sahabat. Sekali lagi saya ulangi, antum yang punya kitab cetakan ini pada poin yang ke-44. Adapun cetakan yang satunya lagi pada poin yang ke-29. Ya. Baik. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan barang siapa yang mencela salah seorang dari sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, au abghadahu bihadatsin kana minhu, atau dia membencinya gara-gara ada satu kejadian yang pernah terjadi antara sahabat tersebut dengan sahabat yang lainnya, au dzakara masawi'ahu, atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat tersebut, kana mubtadi'an,
maka dia adalah pelaku bid'ah. Hatta yatarahhama alaihim jami'a, dan dia tidak lepas dari cap pelaku bid'ah, dia tidak lepas dari predikat sebagai pelaku bid'ah sampai dia yatarahham, mendoakan para sahabat semuanya. Wa yakuna qalbuhu lahum salima, dan sampai hatinya bersih dari kebencian dan dari celaan terhadap para sahabat. Di sini dikatakan siapa yang mencela sahabat karena ada satu peristiwa yang pernah terjadi antara sahabat tersebut dengan sahabat yang lainnya. Dalam masalah ini yang paling terkenal adalah peristiwa antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Banyak orang yang mencela Muawiyah. Bahkan saya pernah ngisi kajian di salah satu masjid di Jakarta. Selesai kajian, ada salah seorang jamaah yang bertanya, pertanyaannya membuat saya kaget. Dia mengatakan, "Ustaz, saya ini menyukai sahabat kecuali satu, Muawiyah, saya membencinya." Saya tanya, "Kenapa?" "Karena Muawiyah itu mufsid, seorang perusak, seorang pengacau, tidak ada kebaikannya sedikit pun." Kaget saya. Ini umat Islam yang mengatakan seperti itu. Makanya perlu kita kaji tentang masalah ini agar kita tahu diri dan bisa membersihkan lisan kita dari kemuliaan para sahabat. Jadi beliau mengatakan, wa man intaqasa ahadan, siapa saja yang mencela seorang pun dari sahabat Rasul alaihi salatu wasalam gara-gara kejadian yang pernah terjadi antara sahabat tersebut dengan sahabat yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya kejadian atau peristiwa atau pertikaian atau peperangan yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali atau antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Ali, semuanya itu berdasarkan ijtihad, bukan berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan ijtihad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran." Apabila ada orang yang dia berhak untuk melakukan ijtihad, orang tersebut berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun wahid. Akan tetapi apabila dia berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Artinya orang yang berijtihad, entah dia benar maupun salah, dia tidak akan pernah mendapatkan dosa, justru dia akan mendapatkan pahala. Dan para sahabat mereka berijtihad ketika terjadi peperangan antara mereka. Kita ketahui Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu dalam keadaan syahid. Umar terbunuh dalam keadaan syahid, Ali bin Abi Thalib juga terbunuh, Utsman ibn Affan juga terbunuh dalam keadaan syahid. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah naik ke atas bukit Uhud atau gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian gunung Uhud bergetar, gempa. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Uhud uthbut, wahai Uhud diamlah engkau. Fa inna 'alaika nabiyyun, karena di atasmu sekarang ini ada seorang nabi, was-siddiq dan seorang siddiq yaitu Abu Bakar, wa syahidan dan 2 orang syahid yaitu Umar dan Utsman." Jadi Utsman terbunuh dalam keadaan syahid, dan yang mempelopori terbunuhnya Utsman adalah Abdullah bin Saba, yaitu seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian dia adalah nenek moyangnya orang-orang Syiah. Utsman ibn Affan terbunuh. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha sedang berada di kota Makkah, bukan berada di kota Madinah. Kemudian saat itu Muawiyah sedang berada di kota Basrah yang ada di negeri Syam.
Afwan, saat itu Muawiyah berada di negeri Syam. Akhirnya Ali bin Abi Thalib terangkat menjadi khalifah. Kemudian Az-Zubair ibn Al-Awwam dengan Talhah bin Ubaidillah pergi ke Mekah, dan berjumpalah dia dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah diberitahukan bahwasanya Utsman ibn Affan telah terbunuh. Kemudian Aisyah mengatakan, "Wa ma yaf'alun nas?" Lantas apa yang dilakukan oleh sahabat yang lainnya? Apakah mereka menuntut darah Utsman? Dijawab oleh Az-Zubair dan Talhah bin Ubaidillah, mereka mengangkat Ali bin Abi Thalib dan sampai saat ini belum ditegakkan qisas. Belum ditegakkan qisas. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, saya harus kembali ke Madinah. Karena selama qisas belum ditegakkan, berarti Ali telah meninggalkan salah satu hukum dari hukum Al-Quran, di mana Al-Quran memerintahkan untuk melakukan qisas apabila ada seorang muslim yang terbunuh. Ini bukan hanya seorang muslim, akan tetapi dia Khalifah Ar-Rashidah, Khalifah Ar-Rashid. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la usbu Utsman, sesungguhnya satu jari Utsman itu lebih baik daripada mereka semua. Kenapa sampai saat ini darahnya Utsman belum dituntut? Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha berijtihad bahwasanya seharusnya Ali bin Abi Thalib langsung mengkisos orang-orang yang membunuh Utsman ibn Affan. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib juga berijtihad. Apa ijtihad Ali bin Abi Thalib ketika dia didatangi sebelum Abdullah atau sebelum Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibn Al-Awwam datang ke kota Makkah dan bertemu dengan Aisyah? Terlebih dahulu dua sahabat yang mulia ini datang menemui Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, mengapa anda belum melakukan qisas? Mengapa anda belum menuntut atas darah Utsman ibn Affan? Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai kedua saudaraku, sesungguhnya aku belum menuntut darahnya Utsman ibn Affan bukan karena aku melalaikan atau mengentengkan darah Utsman ibn Affan, tetapi karena keadaan sekarang ini sedang kacau. Keadaan sekarang ini sedang kacau, dan yang membunuh Utsman ibn Affan mereka berasal dari berbagai macam kabilah. Apabila aku mengkisos mereka, besar kemungkinan kabilah mereka akan memberontak kepadaku, dan mafsadatnya jauh lebih besar. Ijtihad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi Aisyah radhiyallahu anha tidak menerima. Dan ketika sampai berita tersebut kepada Muawiyah yang ada di negeri Syam, Muawiyah juga tidak mau menerima. Tidak mau menerima alasan daripada Ali bin Abi Thalib, dan dia menganggap ijtihadnya lah yang benar, bahwasanya darah Utsman harus dituntut dan qisas harus ditegakkan. Dan Aisyah mengatakan para pembunuh tersebut semua mereka tidak lebih baik daripada satu jarinya Utsman ibn Affan. Harus dituntut darahnya Utsman ibn Affan. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Az-Zubair ibn Al-Awwam dan Talhah bin Ubaidillah pulang menuju Madinah. Akan tetapi di tengah jalan mereka merubah niat mereka, justru mereka membalik arah menuju ke negeri Syam untuk berjumpa dengan Muawiyah yang saat itu pro dengan Aisyah, yang satu pendapat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ada banyak riwayat yang datang di dalam kitab-kitab sejarah, akan tetapi semuanya adalah riwayat dusta yang mengatakan bahwasanya Muawiyah radhiyallahu taala anhu tidak mau membaiat Ali gara-gara Muawiyah rakus atau tamak atau ingin atau ambisi terhadap khalifah, terhadap kepemimpinan pada saat itu. Semuanya riwayat dusta kata para ulama. Muawiyah mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Bahkan dia mengatakan, seandainya Ali bin Abi Thalib mau mengqisas orang-orang yang bunuh Utsman, saat ini juga aku akan membaiatnya. Jadi ini masalah ijtihad di antara para sahabat, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka adalah orang-orang yang berhak untuk berijtihad. Jadi saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha berkumpul bersama Muawiyah. Akhirnya
Karena lama Muawiyah tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib, dan ini mafsadatnya besar. Kenapa? Karena persatuan umat Islam terpecah. Muawiyah memiliki kubu tersendiri yang banyak pro kepadanya, akan tetapi mayoritas sahabat pro dan mendukung Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk pergi ke negeri Syam bersama pasukan beliau, bukan dengan niat untuk berperang. Ini yang harus antum camkan. Bukan dengan niat untuk berperang, akan tetapi untuk mencari kejelasan mengapa sampai saat ini Muawiyah belum berbaiat kepadanya. Akan tetapi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian juga Al-Hasan bin Ali putra beliau memberikan nasihat kepada bapaknya. Dia menasihatkan, jangan engkau keluar karena keadaan sedang kacau, fitnahnya akan lebih besar. Akan tetapi Ali bertekad kuat untuk pergi ke negeri Syam, dan terbukti apa yang dikatakan oleh putra beliau Al-Hasan bin Ali. Subhanallah. Akhirnya berjalanlah. Singkat cerita, ketika mereka sampai, pasukannya Ali bin Abi Thalib dengan Ali bin Abi Thalib telah sampai di sebuah tempat yang bernama Dziqar. Sampai di tempat tersebut, Ali bin Abi Thalib mengutus salah seorang dari pasukannya, panglimanya yang bernama Al-Qa'qa'. Dan Al-Qa'qa' inilah yang membantai Rustum, yaitu panglima orang Persia di perang Al-Qadisiyah. Orangnya kuat. Dia diutus. Akhirnya bertemulah Al-Qa'qa' ini dengan Az-Zubair ibn Al-Awwam dan Talha bin Ubaidillah. Ditanya oleh Al-Qa'qa', mengapa sampai saat ini kalian belum berbaiat? Az-Zubair mengatakan, kami belum berbaiat karena kami memandang bahwasanya Ali bin Abi Thalib harusnya sudah menegakkan qisas terhadap para pembunuh Utsman ibn Affan. Dijawab oleh Al-Qa'qa', wahai saudaraku, sesungguhnya beliau adalah seorang khalifah, dan beliau adalah salah seorang sahabat mulia Nabi SAW. Kita akui keutamaan beliau. Dan beliau ketika belum mengambil kisos terhadap para pembunuh Utsman ibn Affan, bukan berarti beliau tidak mau mengkisos mereka, akan tetapi keadaan sekarang sedang kacau. Akhirnya disampaikanlah berita atau jawaban Al-Qa'qa' tersebut kepada Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha diajak untuk berunding oleh Ali bin Abi Thalib secara langsung, face to face, bertemu langsung dengan Ali bin Abi Thalib. Dan kata para ulama, pertemuan antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib ini merupakan basyair, kabar gembira akan terjadinya perdamaian. Akan terjadinya perdamaian. Akhirnya bertemulah mereka berdua, dan sahabat-sahabat yang lain juga bertemu. Kemudian terjadi satu kesepakatan bahwasanya tidak akan terjadi perang. Namun qaddarallah, di dalam pasukan Ali bin Abi Thalib ada orang-orang yang dahulu merekalah para pembunuh Utsman bin Affan. Akan tetapi para sahabat tidak mengenal mereka, karena yang mengepung rumahnya Utsman bin Affan itu sangat banyak, sehingga banyak yang tidak dikenali wajahnya. Mereka masuk ke dalam pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Mereka mendengar percakapan antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib bahwasanya akan terjadi kesepakatan. Dan mereka ini adalah As-Sabaiyun, pengikutnya Abdullah bin Saba. Mereka tidak rela kalau umat Islam itu damai. Akhirnya di tengah malam menjelang waktu subuh, orang-orang ini membagi diri mereka menjadi dua. Sebagiannya pergi menuju pasukannya Ali bin Abi Thalib, sebagiannya pergi menuju pasukannya Aisyah radhiyallahu anha atau pasukannya Muawiyah. Kemudian mereka bunuh beberapa orang dari pasukan Ali, dan mereka bunuh beberapa orang dari pasukan Aisyah atau pasukan Muawiyah. Akhirnya tatkala mereka sadar, bangkit para sahabat, mereka berteriak mengatakan, dari pasukan Ali mengatakan Muawiyah telah berkhianat, padahal dia berjanji bahwasanya kita tidak akan perang. Kemudian pasukan Muawiyah mengatakan pasukannya Ali berkhianat, padahal dia telah berjanji untuk tidak berperang. Tetapi mengapa mereka membunuh kita sekarang? Diadu domba.
Jadi tidak ada di antara para sahabat itu yang ingin berperang, tidak ada. Ini ijtihad, dan yang membuat mereka berperang adalah musuh-musuh Islam, orang-orang yang masuk ke dalam Islam pura-pura mereka adalah musuh dalam selimut, tidak ingin melihat Islam damai. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha beserta Ali ketika selesai peperangan, mereka sama-sama mengucapkan satu ucapan penyesalan, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tarikhnya. Aisyah dan Ali sama-sama mengatakan, wallahi demi Allah, lawadittu anni mittu qabla hadzal yaumi bi'20 sanah. Aku berharap, kata Ali dan Aisyah, aku berharap seandainya aku mati sebelum menemui hari ini, yaitu 20 tahun sebelumnya. Aku berharap telah meninggal dunia 20 tahun sebelumnya, sebelum berjumpa dengan hari ini, karena mereka menyesal melihat banyaknya darah kaum muslimin yang tertumpah. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mereka para sahabat berperang itu bukan karena kemauan mereka, akan tetapi atas dasar ijtihad. Dan kita orang-orang yang datang belakangan ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf, kama anna suyufana lam takhtalit bidima'ihim fala takhtalit alsinatuna bi'a'radihim. Sebagaimana pedang-pedang kita tidak ikut ternoda dengan darah-darah mereka, maka jangan kalian nodai lisan-lisan kalian dengan kehormatan-kehormatan mereka. Ini dikatakan oleh para ulama salaf. Darah pedang-pedang kita tidak ikut berperang bersama mereka. Kenapa sekarang lisan kita justru ikut-ikutan membicarakan mereka? Jadi ini dia. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya orang yang mencela salah seorang sahabat dari Rasul alaihi salatu wasallam atau membencinya gara-gara peristiwa di antara mereka, atau dzakara masawi'ahu atau menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka, kana mubtadi'an, dia adalah ahli bidah. Mencela para sahabat ikhwani fiddin itu berkonsekuensi 4 perkara. Orang yang mencela sahabat maka berarti dia telah melakukan 4 hal. Yang pertama, dia melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam banyak ayat Al-Quran Allah telah memuji para sahabat. Dan tidak ada pelecehan yang paling besar terhadap Allah daripada tidak mengimani firman Allah. Kemudian yang kedua, melecehkan Rasul alaihi salatu wassalam, baik itu hadis beliau maupun pribadi beliau. Melecehkan hadis Rasul karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, telah memberikan rekomendasi, telah memberikan pujian kepada para sahabat di dalam banyak hadis. Kemudian melecehkan pribadi Rasulullah karena bagaimana mungkin seorang nabi yang paling mulia bisa berteman dan bersahabat dengan orang-orang kafir. Orang Syiah mengatakan para sahabat itu kafir. Bagaimana mungkin seorang nabi yang mulia berteman dengan orang-orang kafir? Makanya Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Minhajus Sunnah, Imam Malik mengatakan hakikatnya orang-orang Syiah ketika mereka mencela para sahabat, mereka tidak mencela para sahabat, akan tetapi mereka ingin mencela pribadi Rasul alaihi salatu wasallam. Akan tetapi apabila mereka mencela pribadi Rasulullah, mereka terlalu kentara, mereka terlalu kelihatan kalau mencela pribadi Rasulullah. Akhirnya mereka mencela sahabat-sahabat beliau. Karena orang yang soleh, kata Imam Malik, dia tidak akan berteman kecuali dengan orang yang soleh. Adapun orang yang jahat, maka ia akan memiliki sahabat yang jahat. Makanya mereka mencela sahabat Rasul, mengatakan bahwasanya sahabat beliau itu orang-orang yang jahat. Mereka ingin mengatakan Rasulullah itu orang yang jahat. Perhatikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu bergantung pada agama sahabatnya, agama temannya. Apakah Nabi SAW mengkhianati sabda beliau sendiri sehingga beliau mengangkat orang-orang kafir menjadi sahabatnya? Jadi ini dia. Mereka hakikatnya ingin mencela pribadi Rasul SAW, akan tetapi mereka tidak bisa karena terlalu kelihatan apabila mereka mencela pribadi Rasul. Akhirnya mereka mencela para sahabat sebagai jembatan untuk mencela Rasulullah SAW. Kemudian konsekuensi yang ketiga,
Orang yang mencela para sahabat, mereka ingin menolak Al-Quran dan hadis-hadis. Artinya mereka ingin membatalkan dan meniadakan seluruh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang membawa syariat ini kepada kita siapa? Para sahabat. Dan disebutkan di dalam ilmu hadis bahwasanya riwayat orang yang kafir, orang yang fasik tidak bisa diterima. Karena sepakat para ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan hadis sahih. Yang dimaksud dengan hadis sahih adalah ma naqalahu adlun tammud dhabti an mithlihi muttasilus sanad ghairu mu'allin wala syadz. Ini yang dimaksud dengan hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil. Yang dimaksud oleh orang yang adil menurut ulama hadis bukanlah adil dia memberikan ini 1 kilo, ini 1 kilo, bukan itu maksudnya adil. Akan tetapi yang dimaksud dengan adil adalah muruahnya, wibawanya selamat dari hal-hal yang mencorengnya. Dan diantara yang mencoreng wibawa seorang yang paling besar adalah kekafiran. Bahkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mendengar bahwasanya di sebuah tempat ada salah seorang ulama hadis, maka dia berjalan berbulan-bulan ke sana menemui orang tersebut. Akan tetapi sesampainya di sana, Imam Bukhari, dia melihat orang tersebut sedang merayu himarnya, yaitu keledainya. Dia merayu himarnya, keledainya. Jadi keledainya tidak mau maju mendekati dia. Akhirnya dia rayu keledainya. Bagaimana caranya? Dia lepaskan imamahnya. Di dalam satu riwayat dikatakan dia lepaskan imamahnya. Kemudian dia dia pegang imamahnya tersebut di hadapan tangannya, jadi dia begini. Jadi seolah-olah di dalam imamahnya itu ada makanan untuk menarik keledainya. Akhirnya keledainya maju. Imam Bukhari melihat orang tersebut, dia mengatakan, saya tidak jadi mengambil hadis darinya karena dia berbohong kepada ontanya atau kepada hewan binatangnya. Jadi ini mencoreng keadilan seseorang. Berbohong kepada binatang itu mencoreng keadilan seseorang. Riwayatnya tidak bisa diambil menurut Imam Bukhari, apalagi menuduh orang kafir. Makanya Al-Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, dia mengatakan bahwasanya Al-Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi mengatakan, idza ra'aita ar-rajula, apabila engkau melihat seseorang yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah SAW, dia mencela salah seorang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah dia adalah orang munafik. Wa dzalika anna ar-rasul 'indana haqqun. Kenapa? Karena menurut kita Rasulullah itu hak, benar. Wal Qur'an haqqun, dan Al-Qur'an itu benar. Wa innama adda ilaina al-Qur'an was sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan yang menyampaikan Al-Qur'an serta sunnah itu kepada kita adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innama aradu an yujarrihu syuhudana liyubtilul kitab was sunnah. Mereka sengaja mencela para sahabat untuk membatalkan Al-Qur'an dan sunnah, karena para sahabat yang menghantarkan Al-Qur'an dan sunnah kepada kita. Wal jarhu bihim aula, padahal mencela mereka orang-orang Syiah Rafidhah itu lebih pantas, kata beliau, wahum zanadiqah, karena mereka adalah orang-orang munafik. Jadi ini dia konsekuensi yang ketiga. Orang yang mencela sahabat hakikatnya ia ingin membatalkan syariat Allah. Kemudian konsekuensi yang keempat, orang yang mencela sahabat, maka dia telah melakukan ghibah terhadap manusia yang paling mulia setelah Rasul alaihi salatu wasallam. Kita sepakati dosa ghibah terhadap sesama itu disepakati haramnya oleh para ulama, apalagi dosa ghibah terhadap para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Inilah dia pembahasan kita tentang para sahabat, dan sudah selesai kita insyaallah. Pada pertemuan berikutnya kita akan membicarakan poin yang telah kita lewati. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan, apa maksud dari kaum al-muhajirin wal ansar? Al-muhajirin adalah orang-orang atau para sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka disebut muhajirin dari kata hajara yuhajiru, hijrah, muhajarah. Jadi kata-kata hijrah karena mereka berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah, sehingga mereka disebut muhajirin. Muhajirin itu dalam bahasa Arab, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
secara letterlocknya muhajirin itu artinya orang-orang yang berhijrah. Dari kata hajara yuhajiru artinya berhijrah. Adapun orang-orang Ansar adalah para sahabat yang mereka tinggal di kota Ansar atau di kota Madinah, dan merekalah yang menyambut kaum muhajirin ini. Kenapa mereka disebut dengan Ansar? Diambil dari kata nasara yansuru, artinya menolong. Karena mereka menyambut para sahabat yang datang dari kota Makkah ke Madinah, di mana para sahabat yang datang dari kota Makkah ke Madinah itu mereka sedikit yang membawa bekal. Akhirnya ditolonglah oleh orang-orang yang ada di kota Madinah, diberikan modal, diberikan harta. Bahkan saya pernah ceritakan, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh salah seorang sahabat yang asli penduduk Madinah. Saya saat ini lupa nama sahabat tersebut. Sahabat itu mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, aku adalah orang yang paling kaya di kota Madinah, dan aku memiliki 2 istri. Aku akan berikan kepadamu setengah dari hartaku, dan di antara 2 istriku itu engkau pilihlah siapa yang. Wallahu ta'ala alam. Akan tapi orang-orang Khawarij, ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang orang-orang Khawarij apakah mereka kafir atau tidak, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, hum ikhwanuna baghaw alaina. Dalam Sahih Muslim, Ali bin Abi Thalib mengatakan, hum ikhwanina, mereka adalah saudara-saudara kita, baghaw alaina, akan tetapi mereka melampaui batas terhadap kita, menzalimi kita. Wallahu alam, apakah mereka sahabat atau tidak? Karena kalau kita memang lihat definisinya, maka mereka masuk dalam kategori sahabat. Tetapi kalau melihat perlakuan mereka, maka mereka jauh dari kategori sahabat. Wallahu ta'ala alam. Antum bisa tanyakan nanti ke ustadz yang lain, seperti Ustadz Abu Humairah. Wallahu ta'ala alam. Tidak ada penjelasan tentang ini, akan tetapi mereka sama-sama berhak memang. Mereka sama-sama berhak untuk memegang khilafah. Sebagaimana kata Umar ibn al-Khattab ketika beliau akan meninggal dunia, ketika memerintahkan Uthman, kemudian Ali, Az-Zubair, Talha, Sa'ad, dan seterusnya, ketika diperintahkan mereka berkumpul, Umar bin al-Khattab mengatakan, kulluhum salihun lil khilafah. Mereka semua berhak untuk menjadi pemimpin. Mereka berhak untuk menjadi pemimpin. Ya. Jadi tidak ada penjelasan dari para ulama kenapa mereka tidak mau mengundurkan diri. Namun pada akhirnya Ali bin Abi Thalib mengundurkan diri. Wallahu ta'ala alam. Siapa? Raja Habasyah itu disebut dengan Al-Muhadram. Al-Muhadram, ada istilah dalam ulama, dalam ilmu hadis ada istilah sahabat, ada istilahnya muhadram, dan ada juga istilahnya tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Yang dimaksud dengan muhadram adalah orang yang sezaman dengan Nabi tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah dan dia beriman. Itu disebut dengan muhadram. Dia tidak masuk sahabat dan tidak pula masuk tabi'in. Dia punya istilah khusus. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan tabi'in itu orang yang tidak sezaman dengan Nabi. Sedangkan mereka ini sezaman dengan Nabi, hanya saja masalahnya mereka tidak bertemu. Makanya mereka punya istilah tersendiri, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mustalah mereka. Wallahu ta'ala alam. Ini pertanyaannya tentang ada orang misalnya mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib berperang dengan Aisyah karena Aisyah dendam kepada Ali gara-gara tertinggal oleh pasukan. Ya, terus saya kurang jelas, bantu ulang. Ada sebagian mengatakan bahwasanya Aisyah dendam terhadap Ali karena kejadian bahwasanya pernah dia tertinggal oleh Khalifah Rasulullah ketika kalinya hilang. Iya. Kemudian Rasulullah berpindah pendapat kepada Ali. Iya. Dan Ali menjawabkan bunga tersebut tumbang ke ekor. Apa?
bunga tertentu. Maksudnya kalau kamu mencerai, ceraikan saja. Ya, kamu boleh menikah dengan wanita yang lain. Baik. Saya paham ya. Pertama, mengatakan dendam Aisyah berperang melawan Ali karena dendam, ini su'zon kepada Aisyah. Ini su'zon kepada Aisyah. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib saat itu tidak menuduh Aisyah. Ali bin Abi Thalib hanya mengatakan, ya Rasulullah, masih ada wanita yang ini yang baik yang Anda bisa nikahi, masih ada. Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan bahwasanya Aisyah berzina, tidak. Karena kalau Ali bin Abi Thalib perkataan beliau itu termasuk menuduh Aisyah berzina, maka dia akan ikut dicambuk oleh Rasulullah. Karena setelah kejadian tersebut Rasulullah mencambuk orang-orang yang menuduh Aisyah berzina. Tapi tidak ada riwayat mengatakan Ali bin Abi Thalib dicambuk oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kalau kita membaca sejarah tentang peperangan mereka, nanti di akhir peperangan Ali bin Abi Thalib menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya ini juga riwayat ini atau sejarah ini saya sebutkan ketika membantah orang Syiah yang mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah menceraikan Aisyah. Dalam artian Rasulullah di dalam kitab orang-orang Syiah ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah berpesan kepada Ali, wahai Ali, istri-istriku yang berperang melawanmu, maka dia saya ceraikan melalui lisanmu. Maka orang Syiah mengatakan Aisyah itu sudah diceraikan oleh Rasulullah melalui lisan Ali. Kalau kita membaca sejarah, di akhir peperangan Ali bin Abi Thalib menemui Aisyah dan Ali mengatakan apa? Ya ummi, wahai ibuku. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan ya ummal mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman. Ali tidak akan mungkin memanggil Aisyah dengan ummal mukminin kalau dia sudah diceraikan. Kemudian Ali mengatakan ghafarallahu laki, semoga Allah mengampunimu. Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan walaka, dan semoga Allah juga mengampunimu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berdiri, dia mengatakan yang terjadi antara aku dengan Ali ini hanyalah hal biasa yang terjadi antara seorang kerabat dengan kerabatnya. Kemudian Ali mengatakan shadaqti, engkau telah benar. Jadi mengatakan menuduh bahwasanya Aisyah berperang melawan Ali itu karena dendam, ini su'zon kepada Aisyah. Kemudian juga tatkala Aisyah ditanya oleh sahabat Al-Qa'qa', ya, dia bertanya kepada Az-Zubair, Talhah, kemudian langsung bertanya kepada Aisyah, kenapa anda keluar wahai ummul mukminin, sedangkan anda seorang wanita, kenapa anda keluar tanpa seorang mahram? Maka Aisyah mengatakan lil islah, untuk melakukan perdamaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Lil islah, bukan litha'ar, bukan itu. Litha'ar artinya bukan balas dan untuk balas dendam, bukan itu yang diucapkan. Lil islah, untuk melakukan perdamaian. Wallahu a'lam. Apakah Nabi Isa termasuk bisa dikatakan sahabat? Nabi Isa dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh di sini Abdul Aziz Ar-Rajihi, nanti ketika beliau turun maka beliau menjadi salah seorang pengikut Nabi Muhammad. Sehingga seperti akidah kita bahwasanya yang paling mulia dari sahabat Rasul atau dari umat ini adalah Abu Bakar. Nanti setelah turunnya Nabi Isa, Abu Bakar nomor 2, Nabi Isa nomor 1. Setelah Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi dia tidak bisa dikatakan sahabat, tetapi dia pengikut Rasulullah. Kenapa dia tidak bisa dikatakan sahabat? Apakah beliau bertemu dengan Rasulullah? Itu udah di luar kategori ini kehidupan dunia di Isra Mi'raj. Makanya para ulama yang khilaf dalam masalah apakah Rasulullah melihat Allah atau tidak, di antara dalil mereka di dunia ini tidak mungkin Allah dilihat. Kenapa? Karena dunia ini fana sedangkan Allah itu abadi. Tetapi apa jawaban para ulama yang mengatakan Rasulullah bisa melihat Allah? Kenapa? Karena alam Mi'raj itu bukan alam fana, udah beda, bukan alam dunia lagi itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ya, di antara salah satu alasan orang-orang yang mengatakan bahwa Syiah itu masih termasuk dalam agama Islam adalah di antara makna kafir dari mereka, yang kalau makna mereka kafir pada saat ya, di antara salah satu alasan orang-orang yang mengatakan
bahwa Syiah itu masih termasuk dalam agama Islam adalah yang antara makna kafir dari mereka, yang kalau makna mereka kafir, para sahabat kafir itu bukan karena dia keluar dari agama Islam, justru apa? Dia tidak berbaikat kepada Ali. Sementara seperti yang dianggap orang-orang Khawarij sekarang, kalau tidak berbaikat kepada pemimpin kita kafir gitu. Apakah ulama-ulama Syiah juga berpendapat demikian? Jadi maksud antum kalau kafir menurut orang Syiah itu ketika mereka mengkafirkan sahabat, bukan maksudnya sahabat keluar dari Islam. Begitu menurut mereka. Saya sudah bacakan riwayat mereka dalam kitab Al-Kafi kemarin. Di dalam riwayat tersebut mereka tidak mengatakan kafir di dalam riwayat yang pertama yang saya bacakan. Akan tapi apa? Riddatun irtaddu 'anil Islam. Yang dimaksud dengan irtaddu 'anil Islam, kharaju, keluar dari Islam. Itu maksud mereka, keluar dari Islam. Apa ini masih bisa ditakwil kata-kata ini? Irtaddu 'anil Islam. Itu kata mereka. Mereka di dalam riwayat pertama yang saya bacakan ucapan mereka tidak mengatakan sahabat itu kufar di dalam riwayat pertama, meskipun riwayat-riwayat yang lainnya mereka mengatakan kufar. Akan tetapi kalau misalnya ada orang mengatakan kufar yang mereka maksud bahwasanya kufar di sini bukan keluar dari Islam, kita bantah dengan riwayat yang pertama tadi. Mereka mengatakan irtaddu 'anil Islam. Yang dimaksud dengan irtaddu, kharaju 'anil Islam, keluar dari Islam. Kalau udah keluar dari Islam apa namanya? Apa istilahnya? Kafir. Udah sama ini, ya. Jadi mereka itu takwil-takwilan saja. Takwil-takwilan saja. Dan ini juga dikuatkan dengan ucapan-ucapan mereka, imam-imam mereka, tokoh-tokoh mereka yang tersebar di video-video yang ada di YouTube itu. Mereka mengatakan, ya Aisyah, laknatullahi alaiki, anti finnari mukhalladatun fiha. Wahai Aisyah, laknat Allah kepadamu, engkau berada di neraka dan kekal di dalamnya. Para ulama sepakat bahwasanya tidak ada yang kekal di dalam neraka kecuali orang yang kafir, keluar dari Islam. Jadi mereka katakan kekal di dalamnya. Anda bisa lihat video-video mereka yang sudah diterjemahkan itu. Wallahu ta'ala alam. Taib, sepertinya sudah tidak ada ya. Sebelum saya tutup, saya kembali nasihatkan bagi diri saya sama antum, jangan sibukkan diri kita dengan syubhat. Jangan sibukkan diri kita dengan syubhat. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala pernah mengucapkan satu kata, Al-qulubu dha'ifah wasyubuhatu khattafah. Al-qulubu dha'ifah, hati-hati kita ini lemah. Wasyubuhatu khattafah, sedangkan syubhat itu terus menyambar. Syubhat itu terus menyambar. Banyak orang yang tadinya berada di atas ajaran yang benar, ketika dia sering menantang badai, menantang syubhat, akhirnya dia hanyut. Oleh karena itu, Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah memberikan nasihat kepada murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, aku tidak pernah mendengar satu nasihat yang lebih tajam, yang lebih mengena daripada nasihat dari guruku ini tentang masalah syubhat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wahai muridku, jangan engkau jadikan hatimu itu seperti al-isfanjah. Isfanjah itu spons, gabus. Jangan engkau jadikan hatimu itu al-isfanjah bahasa Arabnya, yaitu gabus, di mana engkau masuki semuanya dengan syubhat. Kita tahu yang namanya gabus, kalau kita basahi, airnya itu tetap menetap di sana. Ya, dia menyerap. Jadi syubhat itu terus masuk. Jangan engkau jadikan hatimu seperti itu. Akan tetapi jadikan hatimu kal mir'ah, bagikan cermin. Yang namanya cermin itu kalau nempel debu, antum tiup, langsung dia hilang debunya. Maksudnya kalau antum dengarkan syubhat, udah anggap angin lalu saja. Jangan terlalu digubris. Kadang sebagian kita terkadang itu lebih banyak ilmunya tentang syubhat daripada ilmu tentang sholat. Pas malah syubhat semuanya dihafal. Ustaz, kelompok ini begini, kelompok ini begini, kelompok ini begini. Pas ditanya tentang mana duluan,
ketika takbir atau bagaimana cara takbir yang benar. Masih saja takbir begini. Padahal ini takbirnya orang Syiah, kata para ulama. Takbir seperti ini, orang takbirnya orang Syiah, masih aja yang takbir seperti ini. Tapi kalau tanya tentang syubhat, semuanya tahu. Syubhatnya kelompok ini, syubhat kelompok ini, syubhat kelompok ini. Ini kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah kita, bukan ibadah mereka. Jadi kita membahas syubhat mereka supaya kita cuman untuk membentengi diri, bukan untuk dalam artian sebagai hal yang paling utama untuk kita pelajari, bukan. Jadi sekali lagi, mari kita tuntut ilmu agama yang benar ini. Dengan kita mengetahui yang benar, insya Allah nanti kita akan mengetahui yang salah. Orang tahu bahwasanya itu uang palsu kalau dia tahu itu uang asli. Cukup antum tahu uang yang asli, nanti antum raba-raba. Oh ini enggak persis seperti uang asli, palsu ini. Antum pelajari aja ilmu yang benar ini. Nanti kalau ada orang yang datang membawa ajaran yang tidak sesuai dengan ilmu yang benar ini, maka itu sudah pertanda bahwasanya ajaran itu tidak benar. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.